wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di depan kita sekarang ini udah terdapat handphone dalam keadaan pecah parah ya. Ini lumayan parah pecahnya. Dan ini HP-nya itu Vivo Y19. Nah, ini penampakan dari handphonenya ya. Dan layarnya wow, amazing guys. Namun ini kata yang punya sentuhan masih normal, dan kita tes memang ya sentuhan masih normal ya. Tampilan gambar juga normal ya, hanya ada sedikit bercak-bercak kuning. Nah, ini serinya Vivo. Dan untuk di kesempatan kali ini kita akan melakukan penggantian glass only atau kaca LCD ya, atau kaca touchscreen lebih familiarnya. Tanpa berlama-lama langsung saja kita eksekusi HP-nya. Untuk tahap awal kita matikan dulu handphonenya. Setelah itu kita buka untuk slot kartu SIM. Selanjutnya di bagian bawahnya itu ada baut ya, jadi kita lepaskan dulu untuk bautnya. Dia baut plus di bagian bawah. Wah, ini ketekan guys powernya. Selanjutnya kita buka untuk area backdoor ya. Nah, untuk pembukaan backdoor di sini saya gunakan bantuan plastik pencongkel ya. Nah, ini selanjutnya kita matikan dulu guys. Tadi ketekan soalnya powernya, jadi hidup lagi handphonenya. Nah, ini kita matikan. Selanjutnya ini ada kalengan pengaman di flexible fingerprint atau soket fingerprint, kita lepaskan terlebih dahulu ya. Nah, ini fingerprintnya udah kita lepaskan. Selanjutnya ini kita buka semua baut-bautan di area penutup mesin PCB atas. Nah, ini saya skip saja ya untuk pembukaan bautnya karena untuk mempersingkat durasi. Nah, ini udah terlepas guys, dan kameranya ngikut satu. Oke, nggak apa-apa ya, karena kameranya juga akan kita lepaskan semuanya guys. Nah, ini untuk di Vivo Y19 itu di depan ada satu kamera dan di belakang itu ada 3 kamera. Jadi di belakang triple, di depan satu ya. Jadi ini kameranya kita lepaskan, kita amankan dulu guys ya. Takutnya nanti selama pengerjaan terkena lem atau debu, malah hasil kameranya bisa buram ya. Selanjutnya ini untuk baterai kita lepaskan, tinggal tarik saja. Ini kita presisikan lagi. Selanjutnya kita buat jalur di soket LCD. Ini ada plastik double tip untuk penahan baterai. Kita buat jalur dulu ya untuk fleksibel LCD nya biar lebih enak ya. Nah, ini kita rapikan untuk plastik double tip penahan baterainya. Selanjutnya ini fleksibel LCD, kita putuskan dulu penahannya ya. Tahap selanjutnya di LCD nya kita panaskan. Di sini untuk pemanasnya saya gunakan bantuan headgun, atau bisa juga teman-teman gunakan blower ataupun hair dryer, ataupun tempelkan di atas mesin separator juga boleh. Setelah panas langsung kita seset ya. Di sini penyesetannya saya gunakan 2 media guys. Yang pertama itu ada kalengan tipis untuk membuka lem awal ya, karena di bagian asa awalnya ini ada lem yang lumayan kuat ya untuk bagian pinggirnya. Kalau menggunakan kalau menggunakan plastik mica takutnya nggak terlalu kuat, jadi di sini saya gunakan kalengan tipis. Dan kalengan tipis ini saya buat dari lapisan belakang LCD yang udah rusak ya. Jadi saya ambil lapisan belakangnya, saya gunting ya, saya gunakan untuk mencopot LCD dari frame. Nah, ini untuk membuat jalurnya guys ya. Karena untuk kebanyakan dari teknisi pemula itu gagalnya bukan ketika penyesetan, rata-rata itu gagalnya ketika membuka LCD dari frame. Jadi perlu waspada dan perlu hati-hati ya. Santai-santai saja, jangan terlalu buru-buru. Nah, ini setelah terseset keliling, lanjut kita gunakan mica tipis. Kita cari ruang ya sampai masuk ke lapisan paling bawah LCD seperti ini. Setelah dapat lapisan paling bawah LCD, kita seset secara keseluruhan. Santai-santai saja ya, jangan terlalu dipaksa. Kalau sedikit keras kita ulangi lagi, jangan kita paksa dorong, takutnya malah pecah dalam guys LCD nya. Dan ini udah berhasil, alhamdulillah ya, udah berhasil kita lepaskan LCD dari frame. Lanjut, jangan senang dulu, kita tes lagi LCD nya ini masih normal atau tidak. Jadi kita tes lagi ya untuk LCD nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Vivo. Oke, ini kita tunggu dulu untuk proses loadingannya. Alhamdulillah guys, udah berhasil masuk ke menu. Tadi saya skip ya karena kelamaan untuk loading Vivo ini guys. Nah, ini di latar putih juga mantap ya, nggak ada bercak. Selanjutnya ini kita lepaskan kembali baterai dan LCD nya. Kita fokus ke area LCD ya. Ini untuk kacanya ini kan pecahnya lumayan parah. Jadi untuk menghindari pecahan kaca yang berhamburan, juga sekaligus memudahkan mesin separator untuk menyedot sempurna, di sini saya tutupin ya untuk pecahan kacanya menggunakan lakban bening.
Nah ini kita rapikan, lanjut kita bawa ke mesin separator. Oke, ini kita udah berada di depan mesin separator guys. Lanjut kita tempelkan LCD-nya di atas mesin separator, kita diamkan sampai panas 75 sampai 85. Oke, ini udah berada di panas 80-an dan saya rasa udah cukup panas ya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan penyesetan menggunakan kawat Sansen berukuran 0,03. Sebenarnya kawat ini khusus OLED ya, namun saya gunakan juga di LCD berpanel IPS karena untuk mengurangi resiko terkena lapisan polarit. Jadi ini saya gunakan yang tipis ya untuk kawatnya. Nah ini kita seset secara perlahan, jangan terlalu buru-buru, santai-santai saja ya. Ini pengerjaannya bukan cepat melainkan durasinya yang saya percepat guys. Alhamdulillah udah berhasil kita pisahkan ya LCD dengan kaca gelasnya. Nah ini penampakannya guys. Alhamdulillah ya tidak terkena polarit. Selanjutnya kita bersihkan dulu lem Oka yang lama di LCD nya ya. Ini saya gunakan bantuan mekanik IR10 Pro. Namun kalau kawan-kawan tidak punya mekanik IR10 Pro ini bisa dengan cara simple, yaitu di printer-printer ya untuk lem Oka nya ini. Itu juga bisa guys. Nah selanjutnya kita bersihkan lagi secara keseluruhan. Ini menggunakan minyak kayu putih dibantu tisu. Kita bersihkan ya secara keseluruhan sampai kinclong LCD nya guys. Oke, ini udah bersih ya. Lanjut kita ke meja eksekusi lagi. Ini LCD nya kita tes dulu. Semoga saja masih normal ya, karena tadi selesai kita pisahkan tidak kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Vivo. Nah ini, jadi kalau saya pribadi itu guys nggak saya tes ketika selesai dipisahkan ya, melainkan saya bersihkan dulu. Nah ini bisa teman-teman lihat udah selesai kita pisahkan, hasilnya bening guys ya. LCD nya masih mantap. Lanjut kita lanjutkan lagi ya ke tahap berikutnya karena lumayan panjang nih guys. Nah selanjutnya saya di sini mungkin untuk teman-teman pemula yang udah lama maintaining channel saya mungkin udah tahu ya. Nah saya di sini kan menggunakan lem Oka cair. Yang ditakutkan oleh para teknisi pemula khususnya itu kan rembes ya kalau menggunakan Oka cair. Jadi saya punya triknya seperti ini guys. Jadi di pinggiran LCD nya ini saya tutupin menggunakan lem T7000 berwarna hitam. Untuk para teknisi mungkin udah nggak asing ya dengan lem ini, karena lem ini sering sekali kita gunakan untuk memasang LCD di frame. Jadi lem ini juga yang saya gunakan untuk menutupin pinggiran LCD nya guys. Karena perlu teman-teman ketahui, kalau lem Oka cair atau lem Oka basah itu bisa rembes, bisa masuk ke dalam LCD itu lewat pinggirannya. Jadi penting teman-teman pantau ketika pengeleman area pinggir seperti ini ya. Dan kalaupun teman-teman mencoba masih ada yang rembes, tolong pantau lagi pengeleman area pinggirnya. Dan pemberian lemnya itu bukan ditarik seperti ini ya. Nah ini saya memberikan lemnya itu nggak saya tarik, melainkan saya totol-totol ya untuk lemnya. Nah ini bisa teman-teman lihat, saya totol-totol, saya ratakan ya. Dan terus kita cek, jangan sampai kita memberi sedikit celah, sedikit ruang yang membuat lem Oka cairnya bisa masuk ke dalam lapisan LCD. Jadi kita ratakan seperti ini. Nah ini kita tutupin ya secara keseluruhan, termasuk di bagian bawah soket LCD nya. Kita ratakan. Di bagian atasnya juga yang putih-putih ini kita tutupin guys ya, karena ini juga bisa mengakibatkan lem Oka masuk ke dalam lapisan LCD. Nah ini udah kita ratakan lemnya, kita cek lagi. Kalau masih ada yang belum rata kita ratakan kembali ya. Lanjut tinggal kita tunggu kering kurang lebih 15 menit. Balik lagi guys, ini kurang lebih 15 menitan saya diamkan, ini saya rasa udah kering sempurna ya. Selanjutnya ini kita bersihkan lagi di LCD nya menggunakan minyak kayu putih dibantu tisu. Kita jangan sampai kecolongan debu ya. Selanjutnya setelah bersih baru kita tambahkan lem Oka cair seperti ini. Nah ini saya tambahkan lem Oka cair, nggak usah banyak, secukupnya saja. Lanjut kita ambilkan kaca gelas yang baru, tadi udah kita kletek untuk plastik segelnya. Tinggal kita presisikan ya. Nah untuk lem Oka cairnya seperti ini guys untuk mempresisikannya. Jadi kita urut ya, kita dorong. Jangan sampai kecolongan gelembung, karena kalau udah masuk ke dalam lampu ultraviolet otomatis gelembungnya nggak akan bisa digeser lagi. Jadi penting teman-teman pemula pantau ya, jangan sampai kecolongan gelembung. Nah ini kita ratakan untuk lem Oka cairnya, kita cek. Selanjutnya kita elap ya, ini ada bekas lem Oka yang meluber ke area pinggiran, kita elap dulu.
karena kalau nggak dilap ini juga bisa mengakibatkan rembes. Jadi penting teman-teman pemula waspadai juga ya. Selanjutnya di frame-nya kita ambilkan, kita tambahkan tisu di atas frame. Nah, fungsi dari tisu ini yang pertama itu untuk memudahkan ketika pengangkatan LCD-nya kalau udah menyatu dengan kaca gelas, jadi agar mudah ketika pengangkatan dari frame-nya ya. Selanjutnya juga fungsi dari tisu ini untuk menyerap lem oka yang meluber ke area pinggirannya guys. Nah, ini kita presisikan LCD-nya di frame. Nah, kita ratakan ya. Kenapa saya gunakan frame? Sering saya sampaikan agar LCD-nya dengan kaca gelas yang baru itu betul-betul presisi guys ketika kita pasang nantinya ya. Jadi saya gunakan frame untuk mempresisikannya. Lanjut, ini saya ikat menggunakan karet agar nggak lepas ya, nggak goyang. Selanjutnya kita bersihkan lagi sambil kita cek ada gelembung atau tidak. Nah, ini saya lap, saya bersihkan ya sambil kita pantau. Selanjutnya kita bawa ke lampu UV. Oke guys, ini kita udah berada di depan lampu ultraviolet. Lanjut kita masukkan ke dalam lampu ultraviolet. Kita diamkan dulu kurang lebih 15 menit sampai dengan 30 menit. Kita diamkan sampai lemnya kering sempurna. Balik lagi guys, ini kurang lebih udah 30 menit ya saya diamkan. Ini mantap. Lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini udah kita keringkan dan saya rasa ini udah kering sempurna ya untuk lem OK-nya. Lanjut kita buka untuk baterai dan LCD-nya. Nah, ini bisa dilihat di tisunya itu ada bekas lem OK ya. Jadi lem OK yang meluber ke area pinggiran ketika kita ngepres menggunakan karet tadi itu langsung diserap oleh tisu guys. Jadi tidak ada celah, tidak ada ruang yang membuat lem OK cairnya tadi bisa rembes. Jadi penting teman-teman pemula pantau ya. Memang pengerjaan ganti gelas ini tergolong sedikit ribet ya, namun ya begitulah guys ya. Kita santai-santai saja ngerjakannya dan kita konfirmasikan juga ke user kalau misalkan mau ditungguin. Nah, ini di frame saya lap, saya bersihkan dari bekas-bekas lem OK-nya. Debu juga bekas-bekas lem yang lama sambil saya bersihkan ya. Lanjut kita tes guys ya LCD-nya apakah ada rembes atau tidak. Ini kita pasangkan kembali, kita hidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil vivo. Oke, sambil nunggu proses loadingannya selesai seperti biasa, ini kita lap dulu LCD-nya. Kita bersihkan dulu sampai kinclong ya. Nah, ini saya lap dan bisa teman-teman lihat tanpa ada gelembung. Hasilnya hitam pekat, mantap ya. Ini sentuhan juga alhamdulillah masih normal. Kita masuk ke latar putih. Wow, amazing guys. Nggak ada rembes ya, bening, mantap. Lanjut kita lepaskan kembali LCD-nya. Nah, ini sebelum dipasangkan ke frame, penting teman-teman pemula lap dulu di dekat kaca kameranya ya. Karena takutnya ada lem OK yang mengeras di situ, jadi bersihkan dulu. Malah nanti kalau nggak dibersihkan hasil kamera depannya bisa buram. Jadi penting teman-teman pemula pantau ya. Ini di frame juga saringan speakernya itu masih ada. Nggak terlepas tadi ya. Selanjutnya kita tambahkan lem di frame. Dan lemnya ini sama dengan yang saya gunakan di pinggiran LCD tadi sebelum kita pemasangan kaca gelas ya. Ini juga lem T7000 berwarna hitam. Nah, untuk pemberian lem di frame sering saya sampaikan itu nggak harus tebal, tipis-tipis saja, yang penting rata. Karena kalau terlalu tebal kasihan nanti kalau tuser selain kita yang membukanya kan kasihan guys ya, agak sulit. Nah, ini di dekat kameranya itu saya ratakan dulu lemnya. Takutnya nanti lemnya meluber ke kamera guys, malah kameranya bisa terkena lem dan hasilnya bisa buram. Lanjut tinggal kita presisikan LCD-nya di frame. Nah, ini plastik double tip penahan baterainya tadi yang kita pinggirkan tadi ya, kita presisikan kembali dan handphone siap untuk kita rakit. Ini baterai kita pasangkan. Dan kamera-kamera juga jangan lupa ya kita pasangkan juga. Dan kita cek kalau ada debu kita lap dulu. Nah, ini kamera depan, kamera belakang ada 3 kita pasangkan juga ya. Nah, inilah pentingnya ketika penggantian gelas itu kamera dilepas guys. Karena kalau kameranya nggak dilepas, yang ditakutkan nanti terkena lem OK itu bisa mempengaruhi lensanya. Jadi hasil kameranya bisa buram. Ini kita pasangkan kembali untuk penutup di mesin PCB atas. Dan ini flexible fingerprintnya kita pasangkan kembali ya. Jangan lupa sebelum dipasang lap dulu kameranya ya. Nah, ini saya lap kameranya menggunakan tisu.
Selanjutnya kita pasangkan kembali backdoornya guys. Nah ini kita pasangkan backdoor, kita cek ya udah presisi atau belum. Selanjutnya di bawah itu ada 2 baut penahannya, kita pasangkan kembali. Nah ini bautannya kita pasangkan kembali ya. Bautnya ini sejenis kayak iPhone deh ya, tapi dia plus, bukan bintang baut bawahnya. Nah ini kita pasangkan baut, slot kartu SIM juga kita pasangkan kembali, dan handphone kita press ya. Kita ikat menggunakan karet saja untuk pengepresannya. Kalau menggunakan penjepit khusus juga boleh ya, namun kalau saya pribadi dominan menggunakan karet seperti ini guys. Nah ini kita press menggunakan karet agar LCD-nya itu betul-betul presisi ya di frame. Jadi betul-betul rapet, jadi agar tidak kelihatan jejak bekas ganti gelas ya. Nah ini lanjut, tinggal kita tunggu lemnya mengering kurang lebih 30 menit. Balik lagi guys, ini kurang lebih udah 30 menit saya diamkan dan saya rasa ini udah kering sempurna untuk lemnya. Ini karet-karetannya kita lepaskan dan kita bersihkan kembali ya di layarnya ini. Jadi handphone sebelum diserahkan kepada pemilik usahakan dalam keadaan bersih, rapi dan kinclong tentunya ya. Nah ini saya lap lem-lem yang meluber ke area pinggirannya, ini saya kikis. Nah seperti ini ya, jangan sampai meninggalkan jejak bekas ganti gelas ya. Karena sayang guys, ini LCD-nya masih original ya. Mantap sekali, masih hidup. Kita bersihkan kembali guys ya, sampai betul-betul kinclong. Nah ini mantap. Kita lap dulu, ini ada lem yang meluber, saya bersihkan lagi ya, sampai betul-betul bersih, sampai betul-betul rapi guys ya. Jadi ketika kita serahkan ke user juga, usernya bisa senang, puas dengan hasil servisan kita. Nah ini saya bersihkan dan hasilnya hitam pekat, mantap guys. Oke, ini mantap. Ini kita coba buka pengaturan di tentang ponsel ini untuk serinya Vivo 1915 dan hasilnya guys bisa dilihat sama-sama. Bening tanpa ada rembes. Jadi kalau lem OK cair itu rembes, kelihatan seperti bekas masuk air atau seperti awan mendung. Nah itu efeknya kalau rembes ya. Dan ini bisa teman-teman lihat bening seperti baru lagi, tanpa retak, dan wow, amazing guys. Oke, yang ditakutkan oleh para user ini kan kalau servis takutnya kamera buram ya. Ini kita tes guys, kamera belakangnya. Nah ini pentingnya kamera kita lepaskan ya, agar kameranya tetap jernih. Ini kamera belakang, mantap. Kita tes kamera depannya lagi ya. Wow, mantap guys. Nah ini kamera tetap bening, jadi untuk teman-teman yang mau servis nggak usah takut lagi kalau bekas ganti gelas kamera bisa buram. Ini contohnya bening depan belakang guys. Oke, sekian tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman pemula khususnya. Jangan lupa dukung dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.